Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah di desa yang warganya banyak melakukan pesugihan. Banyak pelakunya dan banyak juga korbannya. Ada seorang anak, sebut saja namanya Yanto. Dia lahir dan besar di salah satu desa di Jawa Tengah. Menurut rumor yang beredar, banyak orang di desa dia yang melakukan pesugihan. Saat itu, Yanto duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP kelas 3 di ibu kota kecamatan. Ketika teman sebangku Yanto menanyakan apakah benar bahwa di desanya banyak orang yang melakukan pesugihan, kata temannya, "Menurut orang yang memiliki mata batin, di desa kamu banyak orang melakukan pesugihan. Ketika malam hari, dari daerah yang lebih tinggi, desamu tampak gelap gulita. Rumah-rumah gedongan terlihat tidak menyala lampunya. Hanya sedikit rumah yang tampak terang. Menurutmu bagaimana?" ujar teman Yanto. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Yanto hanya diam. Sudah sering dia mendengar hal semacam itu. Bahkan rumor tersebut sudah ada sejak dulu. Tetapi jika dilihat dari kacamata ekonomi, wajar saja jika banyak orang kaya di desanya. Sebab desa Yanto merupakan salah satu sentra ekonomi. Namun pada kenyataannya, warga di desa Yanto memang banyak yang melakukan pesugihan. Kakek buyut Yanto dikenal memiliki kemampuan sebagai seorang tabib. Ia juga sering dimintai tolong untuk memindahkan hantu yang suka mengganggu. Setelah lulus SD, Ibu Yanto diminta oleh kakek buyut untuk tinggal bersama dengannya, sekaligus melanjutkan ke SMP. Kakek Yanto yang saat itu ekonominya sedang sulit pun setuju dengan hal tersebut. Bukan berarti di rumah kakek buyut Ibu Yanto bisa bersantai ria. Ia banyak melakukan kegiatan domestik, seperti mencuci pakaian, memasak, membuat air minum untuk tamu, menjemur biji kopi. Maka tidak heran jika ibu mewarisi kemampuan kakek buyut dan nenek buyut. Suatu hari, Ibu Yanto sedang mencuci baju di sungai ditemani kakek buyut. Lalu ibu bertanya, "Apakah benar di desa ini banyak orang melakukan pesugihan?" Kakek buyut pun menjawab iya. Lebih lanjut, kakek buyut menceritakan pemandangan mata yang dilihatnya. Orang yang melakukan pesugihan di mata kakek buyut akan terlihat berbeda. Misalnya, orang yang melakukan pesugihan monyet, maka di mata kakek buyut itu, orang tersebut akan terlihat seperti monyet. Jika melakukan pesugihan ular, akan terlihat seperti ular. Begitu seterusnya. Menurut penuturan Ibu Yanto, kakek buyut juga menceritakan bahwa ada satu weton atau hari istimewa. Weton tersebut tidak akan bisa melakukan pesugihan dan tidak akan bisa menjadi tumbal, yaitu weton Jumat. Perihal pemandangan mata yang dilihat oleh kakek buyut, itu juga yang menjadi sebab mengapa hingga wafatnya pada tahun 2000 di Mekah ketika melaksanakan ibadah haji, kakek buyut tidak pernah mau melaksanakan sholat Jumat di masjid desanya. Katanya, dia melihat hal-hal aneh di beberapa bangunan masjid. Bangunan yang di dalamnya terdapat uang hasil pesugihan. Sekalipun uang hasil pesugihan tersebut disumbangkan, pasti akan terlihat berbeda. Kondisi ekonomi keluarga Yanto saat itu belum stabil seperti sekarang. Baru stabil ketika dia duduk di kelas 2 aliyah. Alhasil, Ibu Yanto pun banting tulang bekerja menjadi buruh tani. Ayah Yanto bekerja di Jakarta, tetapi dia jarang mengirimkan uang. Beberapa tahun kemudian, Ayah Yanto mengakui kalau uang gajiannya diberikan kepada orang tuanya. Masa-masa SMP bagi Yanto adalah masa terberat. Seringkali Ibu Yanto tidak ada beras di rumah. Alhasil, Yanto ikut makan di rumah bibinya dan nenek dari pihak ibunya.
Pernah batuk kering selama berminggu-minggu. Buru-buru periksa. Untuk membeli obat pun tidak ada. Buru-buru untuk meminjam ke keluarga ayah. Yang ada Yanto malah dicaci maki. Meskipun begitu, setiap kali Ibu Yanto mendapatkan gajian dari menjadi buruh tani, ia selalu membeli daging ayam di pasar. Suatu hari ketika sedang mengantri membeli, ibu menemukan uang ratusan ribu di bawah lapak pedagang ayam tersebut. Kondisi uang tersebut masih baru dan wangi. Anehnya, pembeli yang lain tidak ada yang melihatnya. Oleh Ibu Yanto, uang tersebut diserahkan ke pedagang ayam tersebut. Ternyata, harga ayam naik Rp2.000. Berhubung Ibu Yanto hanya membawa uang pas-pasan, ibu berhutang dulu kepada pedagang ayam tersebut dan berjanji akan melunasinya besok. Pada malam harinya, Ibu Yanto merasakan gelisah luar biasa. Tidak bisa tidur, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dalam keadaan demikian, pedagang ayam tersebut datang, lalu berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan menyerang ibu. Sosok tersebut tinggi besar, hitam, dan penuh bulu. Untungnya ibu bisa selamat. Ia teringat doa yang diberikan oleh kakek buyut Yanto. Keesokan harinya, ibu kembali pergi ke pasar dan melunasi utangnya kemarin. Pedagang ayam tersebut seperti merasa khawatir. Mungkin khawatirnya kalau rahasianya terbongkar. Sesampainya di rumah, ibu mengatakan kepada Yanto, punya utang 2.000 saja bisa sampai nyawa taruhannya. Sejak saat itu, Ibu Yanto tidak pernah lagi membeli ayam di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, kerabat pedagang ayam tersebut ada yang meninggal, dan meninggalnya itu secara tidak wajar. 10 tahun setelah kejadian tersebut, salah seorang tukang bangunan yang bekerja pada pedagang tersebut datang menemui ibu untuk berobat. Saat itu, ibu sudah menjadi seorang tabib. Tukang bangunan tersebut lalu menceritakan apa yang dialaminya, sama persis apa yang pernah dialami oleh ibunya Yanto dulu. Ada cerita lain dari Ibu Yanto mengenai hutang. Waktu itu, ibu mendapatkan arisan. Saat itu Yanto masih duduk di bangku SMP. Karena sudah lama ingin membeli lemari gispar atau lemari panjang karena barang-barang di rumah berantakan, maka ibu memutuskan untuk membeli lemari gispar. Sesampainya di toko furniture, ternyata uang ibu tidak cukup. Awalnya, ibu tidak akan jadi membelinya. Tetapi pemilik toko furniture memaksanya. Katanya tidak apa-apa, kekurangannya bisa diangsur. Ibu Yanto pun berjanji akan melunasinya nanti. Ketika uang tabungan milik adiknya Yanto di sekolah dibuka, Ibu Yanto sebenarnya khawatir juga karena mendengar pengalaman dari orang-orang. Ibu Yanto pun berkata, "Jangan mendatangi ya Pak, pasti akan saya bayar jika tabungan di sekolah dibuka." Akan tetapi, ketika hari tabungan dibuka, uang tabungan milik adik Yanto tidak dibagikan. Wali kelas mengatakan bahwa mereka yang nominal tabungannya besar akan dibagikan minggu depan. Ibu Yanto pun pulang dengan tangan kosong. Lalu ia mampir ke toko furniture dan menceritakan yang sebenarnya. Malam harinya, Ibu Yanto kembali gelisah tidak bisa tidur. Yanto dan adik Yanto lalu disuruh tidur satu kamar. Sepanjang malam, Ibu Yanto mengawasi Yanto dan adiknya. Ibu Yanto panik tatkala melihat mereka seperti orang yang tercekik. Dalam kepanikan tersebut, datanglah pemilik toko furniture, lalu langsung berubah menjadi tinggi besar dan penuh bulu. Ibu Yanto pun membaca doa, makhluk tersebut pun hilang. Nafas mereka pun kembali normal. Keesokan harinya, Ibu Yanto menceritakan hal tersebut kepada adiknya Nenek. Oleh beliau dipinjami uang, diminta untuk segera melunasinya. Ketika melunasi utang tersebut, pemilik toko furniture menjadi salah tingkah, dengan kata lain malu.
Apa yang dialami oleh Ibu Yanto juga menimpa seseorang dari desa sebelah. Sebut saja orang tersebut dengan nama Siti. Nah, Siti ini membeli lemari di toko furniture tersebut, tetapi uangnya kurang. Ia pun menjanjikan beberapa bulan akan melunasinya. Namun hingga jatuh tempo, Siti tidak kunjung juga melunasinya. Bersamaan dengan itu, kakak Siti baru saja bercerai. Ia bersama anaknya pun tinggal bersama dengan Siti. Sebenarnya Siti ini khawatir sebab mendapatkan mimpi yang tidak mengenakan. Dia tidak mau untuk bercerita kepada siapa-siapa. Pada suatu malam, kakak Siti tidur di kamar Siti, sementara Siti tidur di kamar belakang. Ketika dini hari, Siti melihat penampakan tinggi besar dan penuh dengan bulu masuk ke dalam kamarnya yang ditiduri oleh kakaknya. Siti pun bergegas masuk ke kamar belakang. Ia tidak berani untuk menyelamatkan kakaknya, sebab ia khawatir akan menjadi mangsa. Keesokan harinya, kakak Siti ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kamar tersebut. Beberapa hari kemudian, Siti mendengar suara dari dalam rumah. Suara tersebut adalah suara kakaknya. Ia menangis sekaligus menyalahkan adiknya, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa, tetapi kok malah dijadikan korban. Ada cerita lain dari teman Yanto yang hampir dijadikan tumbal. Teman Yanto adalah seorang perempuan hampir saja dijadikan tumbal oleh pemilik toko furniture tersebut. Rumahnya memang tidak jauh dari toko tersebut. Berulang kali ia mengalami kesurupan dan kondisinya pun menurun drastis. Akhirnya dibawalah teman Yanto ini ke salah seorang kiai. Ibu dari teman Yanto ini kemudian oleh kiai dibuka sedikit mata batinnya. Dalam penglihatannya, ia melihat siapa saja yang sudah dijadikan tumbal. Ternyata sudah banyak. Ternyata ada beberapa orang yang dia kenal, seperti tukang cilok yang dulu meninggal mendadak. Kemudian ia juga melihat sepupu Ibu Yanto. Untuk yang ini dia sedikit heran kok bisa, karena seingat dirinya sepupu Ibu Yanto meninggal karena kecelakaan terjatuh dari angkot ketika hendak mendaftar SMA. Ibu teman Yanto ini pun menceritakan apa yang dilihatnya kepada Ibu Yanto. Lalu Ibu Yanto menceritakan bahwa sepupunya sewaktu SMP selalu berangkat dan pulang lewat gang dekat toko furniture, dengan kata lain terkena pasangan. Salah seorang kerabat jauh penasaran. Dia masih satu buyut dengan Ibu Yanto. Dia ingin membuktikan kebenaran hal tersebut. Pada malam-malam tertentu yang dianggap wingit, ia mengawasi dari kejauhan. Dan benar saja, orang-orang yang diduga memiliki pesugihan menebar sesuatu di setiap pertigaan. Lain halnya dengan kerabat ibunya. Salah seorang teman kakek Yanto lebih nekat lagi. Pada malam tertentu, ia mendatangi rumah-rumah yang diduga melakukan pesugihan. Mengintipnya dari jendela, pemandangan yang ia lihat sungguh mengagetkan. Pesugihannya macam-macam, ada yang ular, buto ijo, kera, dan lain-lain. Ada cerita lain lagi mengenai pesugihan monyet. Waktu itu, Ibu Yanto dimintai tolong untuk mengurut anak yang tangannya patah. Awalnya Ibu Yanto menolak untuk diajak ke rumah orang tua si anak tersebut. Lebih baik datang saja ke rumah. Tetapi orang tua si anak tidak mau. Akhirnya dengan terpaksa Ibu Yanto datang ke rumah orang tersebut. Nah, begitu memasuki pintu, Ibu Yanto merasakan hawa yang tidak enak, seminap kalau kata istilah orang Jawa. Sepanjang mengurut, Ibu Yanto merasakan kehadiran monyet berseliweran. Malam harinya, Ibu Yanto mengalami mimpi. Dalam mimpinya, ayah dari bocah yang diurut oleh Ibu Yanto berubah menjadi monyet. Belum sempat melarak, Ibu Yanto terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, Ibu Yanto menceritakan mimpi tersebut kepada Yanto. Ibunya mengatakan bahwa Sabtu depan kerabat dari orang tersebut akan meninggal. Benar saja, mertua dari orang tersebut meninggal. Ada kisah lainnya berkaitan dengan pesugihan di desa Yanto. Pada akhir tahun 2021,
rumah Yanto kedatangan tamu, kerabat dari ayahnya. Ia bekerja menjadi penggali pasir. Menurut rumor yang beredar, bos tempat kerabat ayah Yanto dikenal memiliki pesugihan dan sudah banyak korbannya. Bahkan korbannya bukan hanya orang lain, tetapi juga keluarga dekatnya. Dan itu membuat gempar pada masanya. Ibu Yanto merasakan hal aneh pada kerabat ayah Yanto. Auranya negatif. Namun ibu tidak mau mengorek informasi lebih lanjut. Kerabat ayah Yanto tersebut menceritakan bahwa dirinya disayang oleh bosnya, sering dipinjami uang. Ibu Yanto cuma memperingatkan kepada kerabat ayah Yanto untuk berhati-hati. 1 bulan kemudian, terdengar kabar bahwa kerabat ayahnya tersebut meninggal terkena batu besar di lubang galian. Cerita lain pada akhir tahun 2022. Ibu Yanto kedatangan pasien. Ia sudah lama menderita sakit, namun ketika diperiksa ke dokter tidak ada yang aneh. Dan anehnya, ketika berada di rumah sakitnya makin parah. Pasien tersebut ternyata bertetangga dengan bos yang Yanto ceritakan tadi. Ibu Yanto menebak apakah pada hari-hari tertentu sering ada kembang melati di depan rumahnya, dan beberapa kali rumahnya kemasukan hewan melata. Pasien tersebut pun mengatakan iya. Ibu Yanto pun menyarankan kepada pasien tersebut sebelum 40 hari harus sudah pindah rumah. Ia pun menurut perkataan Ibu Yanto. Sekarang tinggal bersama dengan anak sulungnya. Keesokan harinya ketika Ibu Yanto hendak ke pasar, dia hampir saja keserempet oleh bos tersebut. Padahal dia jalannya sudah di pinggir. Menurut penuturan Ibu Yanto, bos tersebut dari raut wajahnya menyimpan kemarahan terhadap Ibu Yanto. Ketika bukit di desa Yanto sedang bergeliat, banyak orang berkemah di tempat tersebut. Bos tersebut memanfaatkan momentum tersebut. Ia menaruh sesuatu di trek menuju bukit. Alhasil banyak kejadian di luar nalar, mulai dari banyak orang kesurupan, tersesat, sampai penampakan. Sejak saat itu bukit tersebut menjadi sepi seperti dulu lagi. Ada cerita lain lagi yang terjadi sekitar berpuluh tahun yang lalu. Davin namanya. Dia bekerja menjadi seorang petani. Ketika berangkat dan pulang dari sawah, ia selalu melewati sawah milik seorang pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Suatu siang ketika pulang, ia melihat ular besar sekali, berwujud setengah ular setengah manusia. Davin tersetak kaget tatkala ular tersebut berbalik badan menuju arahnya. Ditambah lagi kepalanya merupakan seorang yang selama ini ia kenal, yaitu pedagang yang katanya memiliki pesugihan. Davin pun berhasil selamat sampai rumah. Di rumah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya. Istrinya pun memperingatkan kepada Davin untuk tidak pergi ke sawah. Tapi siang harinya, tepatnya jam 11 siang, Davin malah menuju ke sawah. Hingga sore hari, Davin tidak kunjung pulang. Kemudian, orang beramai-ramai mencarinya. Di sawahnya tidak ada. Akhirnya, Davin ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di pematang sawah milik pedagang. Kondisinya sangat tragis, sekujur tubuh hitam dan membiru. Demikian kisah desa yang warganya banyak melakukan pesugihan yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.